إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله بالسر والعلن فاز المتقون كما قال تعالى عز من قائل وأشرف القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jemaah Jumat rahmatullah, kita baca di dalam surat Az-Zumar ayatnya yang ketiga. Di situ Allah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'budu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkum bainahum bima hum fihi yakhtalifun inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar." Yang artinya peribadatan yang lurus, peribadatan yang bersih, yang suci, artinya yang tidak tercampur dengan riya dan syirik, itu hanya milik Allah. Jadi ibadah yang murni itu hanya milik Allah. Jadi Allah tidak mau ibadah itu dicampuri dengan nuansa syirik dan nuansa riya. Nah, kemudian Allah memberitahu kepada kita, adapun orang-orang yang mengambil atau menjadikan selain Allah itu sebagai walinya, sebagai pelindungnya, sebagai penolongnya, maka ketika mereka ditanya, mengapa kalian kok menyembah asnam? Mengapa kalian menyembah ma'authan, yaitu para patung atau berhala? Maka mereka menjawab, "Ma'na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Mereka mengucapkan, "Loh, kami tidak menyembah patung itu. Hanya saja itu kami jadikan wasilah supaya kami bisa dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Terus Allah mengatakan, dan Allah nanti yang akan menghakimi mereka apa yang mereka persisihkan itu. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang dusta. Artinya apa? Orang ini berkata begini adalah bohong. Kenapa? Karena dia jelas-jelas bahwa dia adalah menyembah berhala. Tapi dia kemudian mengucapkan bahwa itu bukan kami sembah, bukan Tuhan saya, tapi itu adalah perantara saya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah mengatakan, "Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar." Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang dusta dan kepada orang-orang yang kafir. Ini adalah orang kafir. Ini adalah para pendusta. Orang kafir rentetannya adalah dusta. Nah, saudara-saudara, maka kemudian yang kita bahas adalah tentang wasilahnya. Ya. Kenapa? Allah tidak butuh ketika kita berdoa kepada Allah itu adanya wasilah, adanya maklar, ya, adanya perantara, nggak ada. Kenapa? Karena nggak enak jadi orang bodoh itu. Ya, orang yang bodoh itu adalah makanannya orang-orang pintar.
Yang orang pinter ini, pinter dalam tanda petik adalah orang yang ngakali orang, pura-pura jadi ulama, pura-pura jadi pemimpin, ya kan, dan lain sebagainya. Mendirikan sebuah organisasi misalnya adalah namanya Torekoh ini di Surabaya yang tidak jauh dari sini misalnya, yang itu mewajibkan para santrinya, para muridnya ini supaya kalau berdoa tidak boleh langsung kepada Allah, maka kemudian harus melalui mursyid. Ya, mursyid itu artinya guru spiritual. Ya, nah petunjuknya itu namanya irsyad. Makanya Rasulullah itu juga sebagai mursyid, artinya sebagai guru yang berikan hidayah. Tetapi Rasulullah bukan orang yang memberikan taufik. Maka ada ayat mengatakan bahwa wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi, ya wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang, ya, yang kau cintai sekalipun. Tetapi di ayat yang lain Allah mengatakan innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Hai Muhammad, kau benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini apa kalau dikompromikan? Maksudnya bahwa Rasulullah itu mengirsad, hanya memberikan bimbingan saja. Maka orang yang memberikan bimbingan namanya mursyid. Dan kelompok ini tadi mengatakan kalian ini adalah orang-orang yang masih kotor, katanya, yang masih awam. Adapun Allah itu maha suci, maka kalian berdoa tidak bisa langsung kepada yang maha suci, tapi kepada melalui orang-orang yang suci. Inilah wajah-wajah gurumu. Maka di tembok-tembok itu dipasang foto-foto wajah-wajah mursyidnya. Silakan ketika kamu berdoa, ya kan, harus membayangkan wajah guru ini. Nah, di antaranya adalah kalau berkorban, berinfak dan lain sebagainya, itu misalnya berkorban itu harus diserahkan kepada guru. Dan kalian tidak usah harus tahu bagaimana kambingmu, bagaimana sapimu, tidak perlu. Karena itu menunjukkan ketidakikhlasan. Orang yang ikhlas ketika infak, ketika sedekah, ketika korban diserahkan kepada gurunya. Enak jadi guru. Tapi lagi-lagi itu kemudian santrinya adalah orang-orang yang tidak ngerti agama. Nah, maka kemudian balik lagi bahwa di dalam Islam ini tidak ada makhluk dalam berdoa. Ya, tidak ada wasilah. Udah Allah, astajib lakum. Mintalah kamu kepada Allah, Allah akan kabulkan kepada kalian. Tapi kemudian mungkin di antara kita ada yang pintar. Kenapa? Coba kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayatnya 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Loh, itu ada wasilah tuh. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah kamu untuk menuju Allah. Itu wasilah. Wasilah artinya perantara. Nah, di sini. Maka kemudian wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah kemudian meneruskan setelah wasilah itu, hendaknya kamu bersungguh-sungguh di jalannya. Berjuanglah sungguh-sungguh di jalannya. Semua tafsir-tafsir ketika dibaca itu bukan berarti untuk menuju Allah itu kita harus melalui kuburan tertentu, gitu ya, atau orang tertentu. Kenapa? Karena yang dimaksud wasilah di sini adalah perantaranya. Hendaknya kualitas diri di dalam bermohon kepada Allah itu perlu ditingkatkan, kebersihan dirinya dan kesungguhannya. Kenapa? Contoh dari Rasulullah tidak ada. Contoh dari Rasulullah itu tidak ada. Misalnya saja ketika Rasulullah itu memberikan nasihat kepada sahabatnya yang masih sangat muda, ketika memanggil pun dengan ucapan ya gulam, wahai anak muda. Itulah dia namanya Abdullah. Tapi Abdullah ini harus jelas. Abdullah siapa ini? Abdullah ibnunya ini, karena mungkin Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah seterusnya Abdullah bin Umar. Ternyata ini Abdullah ibnu Abbas, terkenal dengan Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ini menceritakan bahwasanya ketika Rasulullah wafat itu aku masih umur 10 tahun. Tapi Abdullah ini bercerita, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku satu ketika ini dibonceng oleh Rasulullah. Tahu-tahu Rasulullah mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ya gulam, aku ajarkan kepada kamu kalimat, ya. Tolong dengar itu. Ya, apa katanya?
wa idza sa'alta ihfadillah yahfadka, jagalah Allah. Loh, anehnya apa? Kalau orang Arab dikatakan ihfadillah sudah paham itu. Jagalah Allah artinya jagalah akan hak-hak Allah. Artinya kewajiban-kewajiban kepada Allah itu jaga. Terus Rasulullah mengatakan, ya betul, kalau kamu jaga pelihara akan hak Allah itu kewajiban kepada kamu akan jaga. Ihfadillah tajidhu amamaka, jagalah Allah, nanti Allah akan berada di depan. Artinya akan berikan pertolongan apa yang kau inginkan. Nah, terus kemudian Rasul itu mengatakan, wa idza sa'alta was'alillah, wa idza ista'anta wasta'in billah. Ya Allah, kamu kalau meminta ada apa? Ada masalah, ada isti'anah. Ada meminta yang sifatnya materi. Mungkin orang itu sedang miskin, butuh rezeki, yang pemuda butuh jodoh dan sebagainya. Itu namanya masalah. Kamu kalau minta-mintalah kepada Allah. Kata Rasul, kalau kamu butuh pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada Allah. Saudara-saudara, Rasulullah itu di hadapan pemuda kok tidak mengatakan, kamu kalau ada apa-apa datang ke saya, mintalah kepada saya, atau mintalah dengan junjunglah nama, dengan kebesaran nabimu, ya Allah, maka kabul. Gak ada itu. Rasul mengatakan, was'alillah wasta'in billah, mintalah kamu kepada Allah, mohon pertolonganlah kamu kepada Allah. Ini Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi misalnya kalau kita dihadapkan sebuah cerita bahwa Rasulullah itu membawa dongeng Israiliyat, tetapi karena ini dibawakan oleh Rasulullah, ini pasti benar ini. Dahulu kala ada 3 orang yang kita semuanya paham, Babul Ikhlas dalam Riyadhus Shalihin, ya. Nama kemudian orang ini ketika pergi jauh, kemudian nginep, bukan di hotel tapi nginepnya di sebuah gua. Tahu-tahu di malam hari ini ada batu yang besar turun dan menutup persis di pintu gua. Gak mungkin secara manusia ini bisa mendorong gua yang sangat besar. Maka kemudian orang yang paling tua, ternyata spiritualnya berpaling tinggi, mintalah kamu terhadap amal yang pernah Allah. Oh, yang pertama digambarkan ada orang dulu itu orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, sangat berbakti orang ini. Istrinya tidak boleh makan, anaknya tidak boleh makan. Kalau ada susu kambingnya, maka keluarganya tidak boleh menikmati susu kambing sebelum kedua orang tuanya ini minum susu kambing dan makan. Coba bayangkan. Maka kemudian kata Rasulullah, orang ini mengatakan, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika batigha wajhika fa'khurhana mahi. Ya Allah, aku dulu berbuat begitu baik kepada orang tuaku karena aku mengharap ridhamu ya Allah. Karena mengharap ridhamu, keluarkan aku dari gua ini ya Allah. Maka kemudian batu itu menyingkir sedikit tapi belum bisa keluar. Yang kedua adalah orang yang tidak jadi berbuat maksiat. Ini pentingnya. Ini pentingnya orang itu supaya dekat kepada Allah, itu diantaranya harus menjauhi maksiat. Kenapa kemudian manusia ini yang mungkin dalam soal thalabul ilmi atau kemudian berbuat apa itu sangat berat untuk melakukan kebaikan, karena diantaranya orang ini adalah bermaksiat. Na'udzubillah. Orangnya sehat, orangnya kaya, tapi kemudian orang ini abot, berat beribadah kepada Allah dikarenakan orang ini ahli maksiat. Maka kemudian orang ini ceritanya menyintai wanita yang sangat dicintai, tapi ditampik, tidak dibunuh sama wanita ini. Dan ini wanita masih saudara sepupu, karena diceritakan dia adalah anak pamanku. Tapi suatu saat ada kesempatan yang paling sempatlah katakan, karena anak ini butuh uang, ayahnya sakit. Wah saudaraku, kalau kita bahasanya yang mungkin kakangku, katanya adalah saudara sepupu, ya, sedulur misanan. Maka kemudian wanita ini ngerengek supaya diberi pinjaman. Lelaki ini kesempatan, aku akan beri kamu uang. Dan dalam cerita itu beri uang 120 dinar dengan catatan, kalau kamu mau melayani apa yang aku
Sampai Rasulullah itu menceritakan ketika lelaki itu sudah duduk di antara kedua kaki, tapi wanita itu dengan tegas mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, jangan kau patahkan, kau pecahkan cincin yang suci itu kecuali dengan haknya. Orang ini takut kepada Allah, takut gak jadi berbuat mesum. Maka kemudian dia berkata kepada Allah, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika biqa wajhika fa'furshani mimma ma fi. Ya Allah, kalau aku dulu karena takut kepada-Mu ya Allah sehingga aku tidak jadi berbuat zina, maka keluarkan aku dari gua. Dikabulkan oleh Allah walaupun belum 100%. Nah ini maka kemudian yang ketiga adalah orang yang sangat dermawan. Karena dulu ini seorang bos. Nyatanya apa? Ada seorang pegawai yang mestinya gajian, mau gajian tapi pegawai ini tidak tahan uji. Karena terbujuk rayuan akhirnya pindah kerjaan. Nah, tapi kemudian waktunya gajian, bos ini tidak curang. Gajinya orang ini kemudian dipelihara, dijaga dengan cara dibelikan kambing. Kambingnya beranak pinak, dijadikan sapi, dijadikan onta. Satu lembah dalam film. Sekian tahun kemudian pegawai ini datang lagi setelah bangkrut, kemudian minta kepada bos ini, itulah hartamu, itulah gajimu. Kalau kamu ambil, misalkan kamu ambil itu satu lembah itu hartamu semua. Kalau kamu sisakan aku ya boleh, kalau tidak ya VNK. Tapi kemudian orang mengatakan, kamu menghina saya. Loh, enggak, itu hartamu, gajimu dulu saya beli gaji. Udah silakan. Akhirnya diambil semua. Jadi orang ini berinfak sekian miliar dia. Maka kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau aku berbuat dulu itu karena mengharapkan ridho-Mu, keluarkan, baru keluar. Ini adalah wasilah. Wasilahnya dengan cara begini. Saudara-saudara, contoh yang selanjutnya adalah Rasulullah itu bercerita, ada seorang pemuda yang dijuluki oleh Rasulullah, huwa ahlus sama. Pemuda ini adalah penduduk langit. Artinya ini pasti masuk surga. Anak ini pasti masuk surga. Dia orang Yaman, pindah dari Murad kemudian ke Kalam. Terkenal namanya Uwais bin Amir. Saya alaikum Uwais bin Amir min Murad min Kalam. Itu ada Rasulullah cerita panjang. Ada seorang anak muda, ya, hidupnya ini sangat soleh. Dia punya ibu, dia sangat berbakti kepada ibunya. Terus sampai Rasulullah mengatakan, "Lau aqsama Allah, ya, lau aqsama Allah, kalau seandainya pemuda ini bersumpah artinya minta kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Nanti akan datang kepada kalian." Ya, maka kata Rasulullah, kalau nanti datang kepada kalian, ya, fa in istata'ta an yastaghfira laka fa'al. Kata Rasulullah, nanti PPI kepedok dengan pemuda ini akan datang kepada kalian. Ya, kamu suruh dia, rayuan dia supaya dia beristighfar untuk dosamu. Abu Bakar ternyata nggak nutup. Kemudian begitu zamannya Umar, ya, waktunya musim haji, banyak orang ketika pulang haji mampir ke istananya Umar. Ya, maklumlah ini orang hebat, gitu ya, pemimpin, Amirul Mukminin. Ternyata apa? Ada kelompok dari Yaman. Begitu ada kelompok dari Yaman ini ditanya, "Hal indakum Uwais bin Umar? Apakah di antara kalian ada orang yang namanya Uwais?" Ya, Ibnu Amir mengatakan tidak ada, wahai Tuhan. Ya sudah, kalau enggak kemudian diteruskan saja. Suatu ketika benar terjadi. Kamu Uwais, maka kemudian dia, kamu begini, kamu punya ibu, kamu pernah kena sakit belang dan sebagainya. Dia mengatakan iya. Kata Rasulullah, kalau aku ketemu kamu, aku disuruh minta kepadamu supaya kamu memohonkan ampunan kepada Allah untuk dosa. Fastaghfirli, silakan kamu mohon ampunan untukku, wahai Uwais. Mohon tolong dicermati. Pemimpin ini tidak minta kepada orang yang dikabulkan doanya itu supaya diperpanjang nanti jabatannya.
dan lain sebagainya supaya mantap jabatan. Tidak. Orang ini takut kepada Allah dengan fastaghfir, mohon kepada Allah untuk dosaku ini. Baik wis, fastaghfirlahu, maka menjadi wis ini memintakan ampunan dosa untuk umat. Inilah pemimpin. Pemimpin yang takut kepada Allah. Ya, permintaannya dong supaya diampuni dosa-dosanya, bukan minta jabatan dan sebagainya. Nah, ini lagi-lagi Rasul mengatakan apa? Bagaimana caranya? Apa ini wasilah itu? Di antaranya orang soleh ini disuruh berdoa, bukan kepada kuburannya orang soleh atau namanya mungkin juga soleh. Ya. Inilah pentingnya kita. Oh, ternyata amal soleh itu apa ini wasilah itu diantaranya adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, yaitu apa? Melalui amal-amal soleh yang kita jalankan. Yang terakhir adalah Rasulullah memberikan kabar kepada kita. Ya, Abu Hurairah menceritakan apa? Yanzilu Rabbuna, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Rabbuna ila samai dunya kullal lailatin yabqa thuluthul lailil akhir. Kata Rasulullah, Tuhan kita Allah yanzilu Rabbuna, turunlah Allah itu dari langit yang tertinggi ke langit dunia setiap malam, kata Rasulullah, ya, ke langit dunia, mendekat kepada seluruh hambanya. Kapan itu? Setiap sepertiga malam terakhir. Ketika malam itu tersisa tinggal sepertiga malam terakhir, maka kemudian Allah dengan man yad'uni fa astajib lahu, siapa yang minta kepada saya, mohon kepada, akan aku jawab dia, akan aku kabulkan dia. Man yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang minta kepada saya akan kuberi dia. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, barang siapa yang mohon ampunan kepadaku maka akan ampuni. Ini yang terakhir artinya apa? Oh, di sini bukan kita yang mendekat, tapi Allah yang mendekat, tapi menyeru kepada hambanya. Ayo, siapa yang minta kepadaku? Siapa yang mau kepadaku? Ya, punya masalah dan sebagainya. Ternyata seperti dalam terakhir itulah kita mendekat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan hidayah kepada kita, dan semoga seluruh amal daripada kita diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba Allah yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan pasrah sepenuhnya kepada Allah, yaitu dalam keadaan beragama Islam, yang artinya Allah mewanti-wanti kepada kita, janganlah kita sampai mati. Upayakan kita jangan mati. Boleh kita mati kecuali dengan menegakkan keimanan dan keislaman kita. Semoga Allah senantiasa mantapkan keimanan kita, sehingga ketika kita dijemput oleh malakul maut kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.